Bayangkan jika tiap malam pintu rumahmu diketuk, padahal tak ada siapapun di luar. Di kampung ini, suara itu bukan sekadar angin, tapi panggilan dari dunia yang sudah tidak mengenal hidup. Langit malam di kampung Wonosari, Jawa Timur, kala itu tampak pekat. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kabut tipis menggantung di antara pepohonan dan atap-atap rumah yang sunyi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, membuat bulu kuduk meremang tanpa sebab. Keluarga Pak Sarman baru saja selesai makan malam. Rumah sederhana mereka yang berdinding kayu dan berlantai semen selalu menjadi tempat hangat untuk berkumpul. Pak Sarman, seorang buruh tani, tinggal bersama istrinya Burini dan dua anak mereka, Dani, 12 tahun, dan adikanya, Lia, 7 tahun. Sebelum tidur, Pak Sarman menyalakan dupa kecil dan meletakkannya di sudut rumah. Kebiasaan turun-temurun yang konon bisa menangkal gangguan makhluk halus. Tidak ada yang aneh malam itu, setidaknya belum. Pukul 1.44 dini hari, semua sudah lelap. Suara jangkrik terdengar samar, diselingi gesekan angin pada dedaunan. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan, tapi jelas terdengar dari pintu depan. Dani terbangun pertama. Ia sempat mengira itu mimpi, namun ketika ia membuka mata, suara itu masih terdengar. Tok, tok, tok. Dani menoleh ke arah jam dinding. Hampir pukul 2 pagi. Ia memanggil ayahnya pelan. Pak, ada yang ketuk pintu, Pak. Pak Sarman membuka mata, mendengus pelan. Ia juga mendengar suara itu. Ketukan yang teratur, seperti seseorang dengan sabar menunggu dibukakan pintu. Tok, tok, tok. Burini pun terbangun, wajahnya terlihat cemas. Siapa yang datang malam-malam begini? Pak Sarman berdiri, meraih golok kecil yang tergantung di belakang pintu. Hatinya mulai waspada. Aku lihat dulu, kalian jangan keluar dari kamar. Ia melangkah pelan ke ruang depan. Setiap langkahnya menggemakan suara samar di lantai semen. Ketika ia sampai di depan pintu, ia menempelkan telinga. Sunyi, tidak ada suara langkah, tidak ada suara orang, hanya angin. Dengan hati-hati, Pak Sarman membuka pintu kayu itu perlahan. Engselnya berdecit pelan. Pintu terbuka lebar, tapi di luar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak kaki di tanah. Tidak ada suara. Hanya hawa dingin yang menerpa wajahnya. Ia melihat ke kiri, ke kanan. Hanya jalan kampung yang gelap dan kabut tipis menyelimuti ujung pandangannya. Ia menutup pintu perlahan. Tapi sebelum kunci sempat berputar. Tok! Suara ketukan keras tiba-tiba menghantam pintu dari luar. Pak Sarman tersentak mundur. Detak jantungnya memacu liar. Ia membuka kembali pintu itu. Kosong. Sekosong tadi. Tak ada seorang pun. Ia menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di lehernya. Siapa di sana? Hei! Teriaknya. Tak ada jawaban. Ia kembali masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, warga geger. Bukan hanya rumah Pak Sarman yang diketuk, tapi hampir semua rumah di kampung melaporkan hal serupa. Ketukan pintu misterius yang terjadi di waktu yang hampir sama, sekitar pukul 1.30 sampai 2.00 dini hari. Waktu saya buka, nggak ada siapa-siapa, Mas, ujar Pak Rudi, tetangga Pak Sarman, dengan wajah pucat. Tapi istri saya bilang, lihat bayangan putih lari ke belakang pohon mangga. Ibu-ibu kampung mulai ketakutan. Anak-anak dilarang bermain sore. Bahkan para lelaki mulai berjaga malam dengan senter dan bambu runcing. Namun, ketukan itu tetap datang. Tiap malam, salah satu warga, Pak Warto, memasang kamera dari handphone lamanya yang diarahkan ke pintu rumah. Hasil rekamannya membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Sosok putih tinggi terbungkus kain kafan berdiri, mematung di depan pintu selama 7 menit, tak bergerak, lalu perlahan menghilang. Pocong, bisik warga. Desas-desus mulai menyebar.
Ada yang bilang kampung mereka sedang ditegur. Ada pula yang menyebut nama Pak Broto, warga yang sudah lama tak terlihat dan konon pernah mendatangi dukun pesugihan di desa sebelah. Pak Lurah memanggil beberapa tokoh kampung untuk musyawarah malam itu. Ini bukan lagi sekadar gangguan. Kita harus cari tahu siapa yang membawa petaka ini ke kampung. Beberapa pemuda diminta patroli malam, tapi siapapun yang berjaga tetap tak melihat pelaku nyata dari ketukan itu. Sampai suatu malam, Pak Jamal, pemuda yang berani, mengintai dari balik jendela saat suara ketukan itu datang di rumahnya. Apa yang dilihatnya membuat ia terkencing di celana. Sosok pocong itu berdiri, tak menyentuh tanah, hanya berjarak 1 meter dari pintu, dengan kepala yang miring dan lubang mata menghitam. "Sumpah, itu bukan manusia," katanya dengan suara bergetar di keesokan harinya. Sejak malam itu, satu demi satu, warga mulai sakit aneh. Badan panas tapi menggigil. Mimpi buruk tentang dikunjungi oleh pocong yang berbisik di telinga. Dan puncaknya, di malam keempat, ada satu rumah yang diketuk, tapi tak dibuka, karena pemiliknya sudah meninggal pagi harinya dalam posisi duduk di depan pintu, dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga. Malam telah berubah menjadi teror, dan semua tanda mengarah pada satu hal. Ada yang membuka jalan bagi pesugihan pocong di kampung mereka. Kematian Pak Dayat di depan pintunya sendiri telah mengguncang warga Wonosari hingga ke tulang. Bagaimana mungkin orang sehat, ceria, dan baru kemarin ikut ronda malam tiba-tiba ditemukan meninggal dunia dalam posisi duduk bersandar di pintu, seperti sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Jenazahnya dikuburkan cepat tanpa banyak seremoni. Tak ada yang berani menyentuh tubuhnya terlalu lama. Bahkan saat dimandikan, warga yang membantu menggigil karena suhu tubuh Pak Dayat aneh. Dingin seperti es, meski cuaca pagi itu hangat. Malam setelah pemakamannya, suasana desa semakin mencekam. Ketakutan menyebar seperti wabah. Rumah-rumah mengunci rapat pintunya, bahkan sebelum maghrib. Jendela ditutup dengan tirai tebal. Beberapa keluarga bahkan tidur di satu ruangan, berpelukan, berharap malam cepat berlalu. Namun, malam itu bukan malam biasa. Pukul 1.32 dini hari, seluruh kampung seperti dihantam gelombang yang tak kasat mata. Tok, 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 tok. Ketukan itu datang bersamaan dari ujung utara sampai ke selatan kampung, seolah semua pocong itu sedang melakukan aksi teror terkoordinasi. Di rumah Pak Rudi, ketukan datang 3 kali. Saat ia mengintip dari balik tirai, terlihat sosok putih melayang menghadap pintu, seolah hanya menunggu waktu untuk menerobos masuk. Di rumah Bumina, ketukan terdengar dari pintu belakang. Tapi saat suaminya membuka jendela dapur untuk mengintip, pocong itu berdiri di atap, menatap ke bawah dengan kepala terbalik. Di rumah keluarga Pak Sarman, suara ketukan disertai bisikan lirih seperti suara dari dasar sumur. "Buka ah, buka ah." Lia, anak bungsunya, menangis keras. Itu suara dari luar pintu, Pak. Dia bilang mau masuk." Pak Sarman menggenggam tangan istrinya kuat-kuat. Dupa sudah dibakar di setiap sudut rumah. Surah Yasin diputar dari tape kecil peninggalan almarhum bapaknya. Tapi hawa dingin tak kunjung reda. Lalu terjadi hal yang membuat semua warga kehilangan akal sehat. Lampu kampung padam serentak, gelap gulita. Suara ketukan yang semula berasal dari pintu berpindah ke jendela. Krak, krak, krak. Seolah pocong-pocong itu mulai tidak sabar. Mereka seperti mengelilingi setiap rumah, mencari celah apapun untuk masuk. Seorang warga, Mas Pardi, nekat keluar rumah dengan menenteng obor. Ia hendak menyusul Pak Lurah ke balai desa. Namun baru beberapa langkah keluar pagar, ia berhenti kaku. Obor di tangannya terjatuh dan padam. Wajahnya pucat pasi. Dari semua penjuru, puluhan sosok pocong bergerak perlahan, melayang, memutari rumah-rumah. Mereka tak melompat, tak melayang liar. Gerakan mereka teratur, melingkar, menunggu.
Bersama Pak Lurah dan 3 warga lainnya yang berjaga di balai desa, Mas Pardi berteriak. Pocong-pocong itu seperti sedang menghitung, bukan menyerang. Pak Lurah, seorang pria tua berpengalaman yang dikenal tak pernah takut, malam itu bahkan bergetar ketika berkata, "Ini bukan sekadar arwah penasaran, ini ritual. Ada yang memanggil mereka, ada yang mengundang mereka ke kampung ini." Warga yang semula menyangka ini adalah teror biasa, kini mulai percaya ada pesugihan yang sedang berlangsung. Beberapa bahkan menyebut nama Pak Broto lagi, laki-laki setengah baya, pendiam, dan tidak pernah ikut kegiatan warga. Rumahnya terletak di ujung kampung, dekat dengan kebun bambu yang dipercaya angker. Ia tiba-tiba menjadi kaya 2 tahun terakhir. Motor baru, sawah bertambah, namun tak pernah terlihat bekerja. Dia nggak pernah salat Jumat, nggak pernah ngajak orang makan di hajatan, padahal duitnya banyak, ujar Pak Udin, Satpam Desa yang pernah melihat Pak Broto bicara sendiri di kebun belakang saat malam Jumat Kliwon, yang membuat semuanya makin mengerikan. Keesokan harinya, satu kampung menemukan jejak lumpur berbekas kafan di depan pintu masing-masing. Tapi tidak ada yang melihat siapa yang meninggalkannya. Pak Lurah memutuskan memanggil Mbah Rono, seorang dukun sepuh dari kampung tetangga yang dikenal pernah mengunci pesugihan pocong di tahun 1990-an. Malamnya, Mbah Rono datang dengan membawa kelapa gading, telur ayam cemani, dan kain hitam bertuliskan huruf pegon. Ia langsung berkata tanpa basa-basi, "Ini kampung sudah dikunci dari luar, bukan dari dunia ini. Pocong-pocong itu tidak datang sendiri. Mereka dipanggil karena perjanjian pesugihan yang minta tumbal, dan sekarang mereka sedang menagih." Warga menelan ludah serentak. Apa yang selama ini mereka anggap hanya cerita nenek moyang, kini terjadi di depan mata. Kalau tidak ditemukan siapa yang memulai ini, lanjut Mbah Rono, pocong-pocong itu akan terus datang, dan tiap malam akan ada nyawa yang diambil. Ketegangan di kampung Wonosari sudah mencapai puncaknya. Tak ada lagi suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Semua makhluk seperti bungkam. Langit mendung, seakan ikut menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Warga sudah tidak tidur. Mereka berjaga sambil mengaji, membakar dupa, dan sesekali saling memandang dengan cemas. Ketukan pocong sudah dianggap sebagai bagian dari malam, hal yang aneh, namun kini seperti rutinitas mencekam. Namun, malam itu berbeda. Pocong-pocong yang biasanya hanya mengetuk dan meninggalkan jejak lumpur, malam ini mulai menampakkan wajah secara jelas dan sengaja. Target mereka malam itu bukan orang biasa. Pak Darmo, kepala RT 04 yang dikenal saleh, dermawan, dan aktif memimpin kegiatan warga, menjadi sasaran berikutnya. Sekitar pukul 1 pagi dini hari, saat Pak Darmo sedang membaca Al-Quran di ruang tamu bersama anak bungsunya, suara ketukan menggema. Tok, 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 3 kali. Tapi kali ini bukan di pintu depan, melainkan di genteng. Lalu terdengar gesekan seperti sesuatu melompat turun ke teras belakang. Istri Pak Darmo langsung memeluk anak-anak mereka. "Jangan buka pintu apapun," teriaknya sambil menangis. Pak Darmo mengambil sajadah dan berdiri. Ia tak ingin terlihat takut meski jantungnya berdegup seperti jenderang perang. Ia memutuskan mengintip dari celah jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok pocong berdiri persis di bawah lampu teras belakang. Matanya bukan sekadar kosong. Matanya merah menyala seperti bara, dan wajahnya bukan wajah manusia biasa. Wajah itu rusak, seperti habis terbakar. Bibirnya sobek sampai ke pipi, dan dari sela-sela sobekan itu keluar suara. "Kau penghalang, waktu mereka sudah dekat." Pak Darmo langsung mundur, menutup jendela sambil membaca ayat kursi keras-keras. Tapi suara dari luar tidak berhenti. Ketukan kembali terdengar. Kali ini di semua sisi rumah.
Jendela, pintu dapur, pintu depan, bahkan genteng. Seolah ada banyak sosok mengepung. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Anak-anak menjerit. Istrinya menangis. Pak Darmo menggenggam tasbihnya erat-erat, tapi tangannya dingin. Bismillah, bismillah. Mulutnya terus bergetar. Lalu, suara aneh terdengar dari dapur. Seperti air mendidih. Saat Pak Darmo memberanikan diri membuka pintu dapur, ia melihat pemandangan yang tak bisa dijelaskan akal. Air kendi di pojok ruangan mendidih sendiri, dan dari dalamnya muncul uap putih yang perlahan membentuk siluet manusia terbungkus kafan. Ya Allah, ucapnya lirih. Pocong itu muncul dari kendi tanpa suara. Hanya menatap, tak bergerak, tapi cukup membuat darah siapapun membeku. Seketika, pintu depan rumah terbuka sendiri. Hembusan angin membawa aroma anyir seperti kain basah bekas kuburan. Lalu muncul pocong kedua dan ketiga. Mereka tidak menyerang, hanya masuk, berdiri berjajar, menghadap Pak Darmo. Salah satunya mendekat dan berbisik, "Seseorang telah membuka pintu dari dalam. Seseorang di kampung ini telah memilih kami." Pak Darmo gemetar. Suaranya tercekat. Kalian, apa maumu?" Pocong itu tersenyum. "Kami hanya menagih. Perjanjian telah dekat pada akhir." Setelah itu, semua sosok pocong menghilang serentak seiring suara azan subuh pertama dari masjid kampung. Seperti asap yang tertiup angin, Pak Darmo langsung mengumpulkan warga pagi harinya. Ia bercerita detail tentang teror semalam. Warga kaget, syok, ada yang menangis ketakutan. Tapi yang paling mengejutkan bukan cerita Pak Darmo, melainkan pengakuan Bu Sumiati, janda tua yang tinggal di samping rumah Pak Broto. "Aku sering dengar suara aneh dari belakang rumah Broto tiap malam Jumat. Kayak orang nangis ketawa campur-campur. Terus pernah lihat ada orang bungkuk bawa boneka dari jerami dikubur di bawah pohon pisang belakang rumahnya." Warga mulai menggertakkan gigi. Pak Lurah segera memutuskan rumah Pak Broto harus diperiksa malam ini. Namun, saat sore hari mereka ke sana, rumah itu kosong. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu belakang terbuka setengah dan di dalam rumah ada bau busuk seperti daging membusuk. Mereka menemukan kain kafan bekas, dupa terbakar, dan gambar segitiga merah di lantai dengan darah ayam masih basah di sudutnya. Pak Lurah berkata lirih, "Dia sudah pergi, tapi perjanjiannya belum selesai. Kita semua masih dalam bahaya." Mbah Rono hanya menggeleng. "Ini bukan sekadar pesugihan. Ini jenis paling jahat. Pesugihan pocong penunggu warisan. Dan kalau tidak dihentikan, satu kampung akan jadi tumbalnya." Kampung Wonosari kini bukan lagi tempat yang bisa disebut aman. Setiap mata memancarkan ketakutan. Warga hanya keluar rumah jika benar-benar perlu, dan itu pun selalu berkelompok. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada ibu-ibu menjemur. Kampung berubah menjadi tempat sunyi yang menunggu sesuatu yang lebih buruk. Setelah penemuan kain kafan dan simbol darah di rumah Pak Broto yang kini kosong, kecurigaan warga berubah menjadi kepastian. Seseorang telah melakukan pesugihan pocong dan kini tumbal nyawa sedang ditagih. Pak Lurah bersama beberapa tokoh kampung termasuk Ustadz Mukhlis dan Mbah Rono berkumpul diam-diam di langgar tua yang sudah tak dipakai. Mereka sepakat malam ini akan dilakukan ritual pemanggilan untuk mengetahui siapa sebenarnya yang terlibat dalam pesugihan itu. Kita tak bisa terus bersembunyi dan menunggu kematian datang. Kalau memang ada perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan jin pocong, kita harus menghadapinya, ucap Ustadz Mukhlis lantang. Mbah Rono membawa perlengkapannya, dupa khusus dari menoreh, rambut orang mati yang ia simpan untuk penangkal, serta kendi tua yang konon berasal dari makam Mataram kuno.
Ritual ini disebut sebagai sajen balik rasa, sebuah cara kuno untuk memanggil arwah yang terikat perjanjian dan memaksa mereka menyebut siapa yang mengikat mereka. Malam itu, langgar tua gelap gulita hanya diterangi lampu minyak dan asap dupa yang memenuhi udara. 10 orang duduk melingkar dalam hening. Di tengah ruangan diletakkan kendi dengan air kembang, potongan tulang ayam hitam, dan lembaran daun lontar bertuliskan Raja. Ustadz Mukhlis memimpin doa-doa. Mbah Rono mulai membacakan mantranya. Lalu, angin berhembus keras dari jendela yang tak terbuka. Kendi bergetar, airnya mendidih, lampu minyak berkedip-kedip seperti hendak padam. Dan tiba-tiba terdengar tangisan laki-laki dewasa dari sudut ruangan. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Tangisan berubah menjadi suara geraman kasar, lalu muncul bau busuk menyengat yang menusuk hidung. Dari kendi mulai keluar asap putih dan siluet pocong perlahan terbentuk di hadapan mereka. Warga menahan napas, lalu terdengar suara berbisik. Dia, lelaki itu, yang menukar hidupnya untuk kekayaan. Dia memulai semuanya, tapi kini takut membayar. Ustadz Mukhlis berkata tegas, "Siapa dia? Sebut namanya." Pocong itu bergerak perlahan dan menunjuk ke arah Pak Seno, bendahara kampung yang ikut dalam ritual. Semua mata langsung mengarah padanya. Pak Seno pucat, wajahnya seketika mengalirkan keringat dingin. Aku tidak tahu apa-apa, demi Allah." Tapi pocong itu melangkah lebih dekat dan mulai mengeluarkan suara tawa menggelegar yang membuat semua orang menutup telinga. Tiba-tiba, Pak Seno berteriak dan tubuhnya kejang-kejang. Darah keluar dari matanya, telinganya, dan dadanya bergetar hebat. Dalam detik berikutnya, ia ambruk ke tanah, meninggal. Ritual dihentikan. Warga panik. Beberapa mencoba menolong, namun tubuh Pak Seno telah kaku. Mbah Rono menatap kendi yang kini retak di bagian dasarnya. Kita terlambat. Pocong itu sudah mulai mengambil tumbalnya. Dan Pak Seno kemungkinan besar adalah salah satu pelaku atau tahu siapa dalangnya. Namun sebelum pergi, Mbah Rono menemukan sesuatu yang aneh di balik saku baju Pak Seno. Kalung dari rambut manusia dan secari kertas yang hanya bertuliskan satu kalimat, "Jangan ganggu warisan kami atau kampung ini akan dikubur bersama sejarahnya." Malam itu, Ustadz Mukhlis menyuruh warga berjaga. Tidak ada yang boleh tidur sendiri karena pocong itu belum puas. Masih ada nama lain yang belum disebut, dan mereka semua kini sadar perjanjian itu bukan hanya tentang uang, tapi juga dendam lama yang belum terbalas. Malam itu, setelah kematian mendadak Pak Seno saat ritual, kampung Wonosari semakin mencekam. Suara ketukan pintu kembali terdengar, bukan satu atau dua rumah, tapi hampir seluruh rumah. Bahkan rumah Pak Lurah pun tidak luput. Ketukan itu tidak pernah keras, namun pelan, ritmis, dan menghantui. Tok, tok, tok. Setiap ketukan datang dengan bau busuk dan angin dingin seperti dari liang kubur. Warga sudah kehilangan akal. Beberapa keluarga mengungsi keluar kampung. Tapi entah bagaimana, ketukan itu mengikuti mereka, seolah bayangan yang tak bisa ditinggalkan. Pagi harinya, Mbah Rono memanggil Ustadz Mukhlis dan Pak Lurah ke rumahnya. Ia membawa lembaran catatan tua dari leluhurnya. Kertas yang mulai menguning itu berisi peta kampung Wonosari lama, sebelum rumah-rumah dan sawah berdiri. Dan di tengah peta itu ada tanda merah yang bertuliskan Kuburan Sakral Pangeran Kuning. Dulu, kampung ini bukan tempat pemukiman. Ini adalah lahan pemakaman khusus bagi para bangsawan pesugihan dari Kesultanan Lama. Mereka mati bukan karena usia, tapi karena tumbalnya dimakan jin yang mereka panggil. Jelas Mbah Rono dengan nada berat. Kuburan yang dimaksud kini
telah menjadi lapangan bola dan sepetak tanah kosong yang berada tepat di tengah kampung. Itulah sebabnya pocong ini datang ke seluruh rumah, karena tanahnya telah dirusak dan jin penjaganya marah. Mereka bertiga pun menuju lapangan itu. Mbah Rono membawa tongkat kayu bertuliskan Raja dan kendi kecil berisi minyak cendana. Ustadz Mukhlis membawa air doa dan Pak Lurah hanya bisa menatap tegang. Begitu mereka menggali bagian tengah lapangan, tanahnya berlendir, hitam, dan berbau menyengat. Tak lama, mereka menemukan peti kayu tua. Saat dibuka, isinya bukan tulang biasa. Di dalamnya ada kerangka manusia yang dibungkus emas dengan kepala tertutup kain kafan berwarna merah tua. Di bawahnya terukir simbol-simbol aneh dan nama-nama: Broto, Seno, dan Rahayu. "Siapa Rahayu?" tanya Ustadz Mukhlis. Pak Lurah langsung gemetar. Ia memalingkan wajah. Itu nama ibu saya." Suasana membeku. Mbah Rono menatapnya tajam. "Berarti keluargamulah yang punya hubungan langsung dengan leluhur pesugihan ini." Pak Lurah jatuh terduduk. Ia menangis. "Saya tidak tahu apa-apa. Ibu saya dulu sakit-sakitan, dan sebelum meninggal, ia sering berbicara sendiri di malam hari. Tapi saya tak pernah menyangka dia yang memulainya." Mbah Rono mendekatkan kendi ke peti dan membacakan mantra pemutus ikatan pesugihan. Namun, tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Udara berubah dingin. Dari sekeliling lapangan, mulai muncul asap putih yang berubah bentuk menjadi sosok pocong-pocong. Bukan satu, bukan dua, tapi belasan. Mereka semua diam, berdiri membentuk lingkaran mengelilingi 3 orang di tengah. Suasana seperti neraka dunia. Mereka bukan hanya dari satu perjanjian. Mereka adalah para penjaga kutukan kampung ini. Dan kini mereka akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ucap Mbah Rono dengan suara hampir bergetar. Mereka tidak bisa lari. Waktu terasa membeku. Ustadz Mukhlis langsung mengangkat botol air doa dan menyiramkan ke peti, membaca ayat-ayat suci dengan keras. Pocong-pocong itu menjerit. Suaranya membuat telinga sakit dan darah mengalir dari hidung Pak Lurah. Lalu, salah satu pocong melayang ke arah Pak Lurah. Ia menunjuk tajam dan dari kain kafannya terlempar sepotong kain merah. Saat dibuka, terdapat rajah bertuliskan, "Anak dari darah perjanjian adalah tumbal terakhir." Semua mata terarah ke Pak Lurah. Ia pingsan di tempat. Ketika terbangun keesokan harinya, Pak Lurah sudah dirawat di rumah warga. Namun, wajahnya kosong. Ia tidak bisa berbicara, hanya menatap ke satu arah, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. "Kita harus menyelesaikan semuanya malam ini," kata Ustadz Mukhlis, sebelum pocong-pocong itu mengambil orang yang tak bersalah berikutnya. Malam ke-6, Kampung Wonosari seperti menunggu ajal datang. Seluruh warga tak lagi bisa tidur. Sejak pagi, suara ketukan pintu terdengar tanpa henti. Bahkan saat siang pun, suara aneh itu bergema. Tok, tok, tok. Beberapa warga kehilangan akal sehat. Ibu Sunarti ditemukan tertawa sendiri di dapur dengan wajah penuh luka cakaran. Anak kecil bernama Gendis tiba-tiba pingsan dan mengigau memanggil nama orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Kampung ini perlahan dirasuki. Ustadz Mukhlis, Mbah Rono, dan beberapa warga berkumpul kembali di Langgar Tua. Mereka tahu malam ini adalah malam terakhir. Entah semuanya akan berakhir atau justru seluruh kampung akan ikut terkubur dalam kutukan pesugihan leluhur. Tumbal terakhir sudah disebut, anak dari darah perjanjian. Itu berarti Pak Lurah, ucap Ustadz Mukhlis. Tapi masalahnya, Pak Lurah kini tak sadarkan diri, duduk di kursi rotan rumahnya, mata kosong, kadang tersenyum sendiri. Kalau kita tak bisa mengorbankan dia,
maka jin-jin itu akan mengambil nyawa warga satu persatu sebagai ganti, jelas Mbah Rono. Warga terdiam, tidak ada yang berani bicara, tak ada yang ingin menjadi algojo. Namun, tiba-tiba seorang perempuan muda berdiri dari belakang kerumunan. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh tekad. "Saya, anak Pak Lurah. Nama saya Sekar. Jika saya yang harus ditumbalkan, saya bersedia." Semua menoleh. Tangis pecah. Ibu-ibu menjerit dan beberapa mencoba menahan Sekar, namun ia berjalan mantap menuju tengah langgar. Ia mengenakan kain putih bersih. Di tangannya tergenggam rajah yang ditemukannya sendiri dari kamar ibunya dulu. Saya tidak tahu perjanjian apa yang dibuat nenek saya, tapi saya tahu satu hal. Saya tidak ingin kampung ini hancur karena dosa masa lalu. Mbah Rono menangis. "Kau cucu dari pemilik pesugihan asli. Darahmu memang yang dicari." Ustadz Mukhlis hanya bisa menunduk. Mereka tak ingin ini terjadi, tapi tidak ada cara lain. Tengah malam, di tengah lapangan bekas kuburan tua, Sekar duduk di atas tikar pandan. Di sekelilingnya dinyalakan lilin dan dupa. Udara begitu dingin, sampai embun mengembun di alis para warga. Ustadz Mukhlis membacakan doa perlindungan. Mbah Rono membakar rajah dan memanggil jin penjaga kuburan. Dan tepat pukul 00.00, pocong-pocong itu datang. 20 lebih, semuanya berdiri di sekeliling lapangan. Sosok-sosok tinggi, berbungkus kain kafan, beberapa dengan wajah rusak, mata kosong, dan kepala terbalik. Mereka diam, tak bergerak, tapi kehadirannya cukup membuat semua yang hadir menahan napas. Satu pocong melayang ke tengah. Ia mengeluarkan suara seperti tulang patah dan berkata dengan suara berat, "Tumbal telah datang, darah telah siap." Sekar menatapnya langsung. "Ambillah aku, tapi hentikan semua ini." Namun sebelum pocong itu mendekat, Pak Lurah terbangun. Ia muncul dari sisi lapangan, masih mengenakan sarung dan baju koko. Wajahnya penuh air mata. Ia berteriak, "Jangan ambil anakku, ambil aku saja. Aku yang mewarisi dosa itu." Semua terdiam. Pocong itu menoleh, lalu bergerak cepat seperti angin dan menghampiri Pak Lurah. Dalam sekejap, sosok itu melilit Pak Lurah dengan kain kafannya. Pak Lurah menjerit, tubuhnya terangkat ke udara. Sekar berlari menghampiri, namun dihalangi pocong lain. Lalu, dari langit malam, terdengar seperti teriakan ribuan suara, jeritan, tangisan, tawa mengerikan, seperti dari dimensi lain. Dan ketika semua itu berhenti, pocong-pocong itu menghilang. Begitu juga Pak Lurah. Hanya tersisa pecahan kaca kacamata miliknya dan tanah yang menghitam di tempatnya berdiri. Pagi harinya, kampung Wonosari kembali tenang. Suara ketukan tak terdengar lagi. Warga mulai keluar rumah, saling berpelukan, saling menangis. Semua sadar, kutukan itu telah ditebus oleh seseorang yang akhirnya berani bertanggung jawab. Sekar menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Dan Pak Lurah kini hanya dikenal sebagai penebus dosa kampung. Namun, sejak saat itu, lapangan tempat ritual itu tak pernah digunakan lagi. Tidak ada yang berani melewatinya sendirian, apalagi malam hari. Beberapa saksi berkata, kadang terdengar suara ketukan pelan dari bawah tanah. Tok, tok, tok. Teror yang menimpa kampung itu bukan hanya tentang pocong yang mengetuk, tapi tentang keserakahan manusia yang membangunkan dunia yang seharusnya tetap tidur. Jika cerita ini membuatmu merinding, bayangkan jika kamu tinggal di kampung itu. Subscribe dan nyalakan loncengnya untuk cerita nyata lainnya yang lebih menyeramkan, karena dunia gaib kadang hanya seketukan pintu dari tempatmu duduk sekarang.